Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat menikmati hadirat Tuhan dan saya percaya kita semua pun menikmati hadirat Tuhan. Amin. Tuhan hari yang luar biasa. Hari ini kalau kita ada lagi, itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena kasih setia Tuhan yang luar biasa berlaku dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Tadi dikatakan siap menegur. Waduh, gak semua orang siap ditegur itu. Dan kita yang dengar itu penting doa aja. Puji Tuhan, mari. Saya rindu kita sama-sama perhatikan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau kemarin kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang dikatakan dalam Keluaran 23-25, beribadahlah kepadaku, maka aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan menghalau segala penyakit daripadamu. Amin. Saudara bisa terlindungi, terpagari, itu karena janji Tuhan yang sudah berlaku. Dikala engkau beribadah, ada pemagaran Tuhan yang berlaku. Amin. Kemarin pemuda remaja hari Sabtu bicara tentang bagaimana seorang muda mempertahankan hidupnya bersih, yaitu lewat kebenaran firman Tuhan. Luar biasa. Mari pemuda remaja yang ada yang mungkin tinggal di sekitar sini, mari kita datang jam 5 sore kepada pemuda remaja. Amin. Puji Tuhan. Keluaran 17 ayat 1-7, saya ingin kita memperhatikan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana sesuatu terjadi dalam perjalanan bangsa Israel. Keluaran pasal 17 ayat 1-7, saudara. Mari kita sama-sama semua menyimak. Keluaran pasal 17 1-7, satu kejadian atau satu situasi bangsa Israel di Massa dan di Meriba. Yuk kita berdiri yuk, biar semakin semangat. Amin. Saya akan baca ayat ganjil, saudara akan membaca ayat genap. Di Massa dan Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Yuk, ayat Tuhan. Jadi mulailah hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Silakan duduk, saudara. Puji Tuhan, saudara, kisah ini bercerita tentang satu situasi di mana bangsa Israel kurang lebih dalam sebuah catatan mereka 750.000 orang. Ya, 500.000 bangsa Israel, 250.000 kurang lebih orang yang numpang ikut keluar dari perbudakan di Mesir.
Saudara, mereka kurang lebih 400 tahun menjadi budak di Mesir. Tetapi Tuhan, firman Allah katakan, Tuhan ingat akan janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa Allah akan mengasihi mereka, bahwa Allah akan memperhatikan mereka. 400 tahun menjadi budak, saudara. Allah ingat akan janjinya, maka Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Mujizat demi mujizat terjadi. Mereka melihat bagaimana 10 dolar Allah nyatakan di tanah Mesir. 10-0 Allah menang melawan ilah-ilah Mesir, saudara. Allah sudah tunjukkan dulu kekuasaannya. Allah memperkenalkan siapa dirinya, betapa dia dahsyat. Sesembahan Mesir, saudara, tidak sanggup melawan kuat kuasa Allah lewat apa yang Tuhan nyatakan lewat Nabi Musa. Tetapi dalam perjalanan padang gurun, saudara, ada hal-hal yang mungkin tidak nyaman mereka rasakan. Sejak mereka keluar dari tanah Mesir, saudara, Allah sudah belah laut Kulsum, laut Teberau, laut yang begitu dahsyat dan ganas itu, saudara, sehingga mereka bisa berjalan di tengah-tengahnya di tanah yang kering. Setelah itu Allah menjadi tiang awan bagi mereka, saudara. Pemeliharaan Allah sempurna di padang gurun panas terik, saudara. Kurang lebih 40 sampai 45 derajat matahari terik dan padang pasir di mereka injak, saudara. Allah menjadi tiang awan. Allah menundungi mereka dengan teduh, saudara. Bahkan pada malam hari Allah menjadi tiang api, menjadi api di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kegelapan malam, saudara, dan dinginnya udara yang kencang waktu itu. Sempurna pemeliharaan Allah. Bahkan tidak ada ilah lain yang sama seperti itu. Dari gunung-gunung bangsa-bangsa melihat ada suatu bangsa menyeberang di laut, saudara. Dari gunung banyak bangsa melihat ada suatu bangsa yang berjalan, di mana di atas kepalanya ada tiang awan. Itu ngeri, saudara. Tidak ada pernah satu dewa yang pernah melakukan itu. Bahkan malam hari dari gunung bangsa-bangsa melihat, oh ada tiang api, ada api yang menyertai mereka. Itu luar biasa. Tetapi di masa dan di Meriba, saudara, mereka tidak melihat ada air di sekitarnya. Mereka mulai komplain, saudara. Mereka mulai memanggil Musa, apa yang kau lakukan? Bahkan Musa katakan, jangan-jangan besok mereka akan melempari aku dengan batu. Mereka mulai komplain kepada Musa. Mereka mulai teriak kepada Musa, kenapa engkau keluarkan kami dari tanah Mesir? Lebih baik kami menjadi budak di Mesir. Saudara, mereka tidak siap ikut rencana Allah. Mereka tidak siap ikut tuntunan Tuhan, saudara. Mereka melihat tidak ada air. Sebentar lagi kami akan mati. Saudara, kita mengingatkan kepada di saat Allah berkata kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1. Firman Allah katakan kepada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Gak jelas kemana. Gak jelas, saudara. Abraham aslinya penyembah berhala, saudara. Tetapi Allah memilih dia. Keluar dari sanak saudaramu, keluar dari tempat di mana kau menyembah ilah-ilah nenek moyangmu, di mana kau melakukan ritual nenek moyangmu. Keluar. Saudara, eklesia adalah kita keluar dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Allah memanggil Abraham, keluar, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Dan jelas kemana, saudara. Yang ada Abraham berjalan bersama keluarganya, saudara, abang adiknya, istrinya, saudara, belum punya anak, saudara, mereka berjalan di padang gurun. Gak jelas kemana, gak ada air, gelap. Tapi karena itu suara Tuhan dia ikut, amin. Banyak orang, saudara, tidak mengerti rencana Tuhan, bahwa sebenarnya perjalanan kehidupan kita adalah rencana Tuhan, amin. Apapun yang kita alami itu bagian dari rencana Tuhan. Tuhan tahu setiap hal dalam kehidupan kita.
Kita mungkin mengalami situasi yang begitu berat. Kenapa Tuhan bawa saya kepada situasi ini? Kenapa Tuhan membawa saya untuk menghadapi hal semacam ini? Bangsa Israel, saudara, mereka bersungut-sungut. Mereka, bahkan Alkitab mencatat, mereka bertengkar satu dengan yang lain. Bayangkan saudara, seorang nabi Musa mendengar sungut-sungut 750.000 orang, saudara. Ih, ngeri saudara ya. Sungut satu orang aja udah sangat kelapa rasanya. Apalagi yang bersungut-sungut 750.000 orang, saudara. Bunuh diri itu namanya, saudara. Dan mereka mengatakan, kenapa kau membawa kami di tempat di mana tidak ada air? Saudaraku, mereka berkata, apakah ada Tuhan? Ayat terakhir dikatakan, saudara, dinamailah tempat itu Massa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Mereka beribut, saudara. Kalau itu siang hari mereka ribut, pastinya karena panas pasti haus. Mereka ribut pada saat di atas ada awan, saudara. Aneh ya? Di atas tuh 40 derajat di padang gurun, saudara. Panas, ada awan menuduhi mereka. Teduh, mereka masih katakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Lu ada awan di atas kok. Persis di atas kepala mereka ada awan. Masih bertanya, adakah Tuhan atau tidak? Banyak orang bisa menghadapi masalah, persoalan, saudara. Mereka dalam sehat-sehat saja. Mereka makan, minum, oke. Ada masalah, mereka masih katakan ada Tuhan atau tidak. Kalau nggak ada Tuhan, nggak koin kali, saudara. Makasih ya Bu. Waduh, ada rocker nih, bodoh. Masih bertanya ada Tuhan atau tidak, saudara. Banyak orang yang hidup masih sehat-sehat, bangun pagi masih bisa bangun, saudara, masih bisa olahraga dikit-dikit lah ya. Kanan, kiri, 1, 2 gitu, masih bisa. Tapi di saat masalah ada Tuhan atau tidak? Apalagi pada saat kehidupan kita begitu sempurna, saudara. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa mengecap, hidup kita sempurna. Masih ada orang bertanya, ada Tuhan atau tidak? 750.000 orang, saudara, bersungut-sungut kepada Musa. Musa katakan, kalau kamu ribut sama aku gak ada gunanya, karena kamu bukan cuma gue, kamu milik Tuhan. Amin. Di saat mereka bersungut-sungut, saudara, itu menarik perhatian Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan selalu hadir dalam kehidupan mereka, saudara. Demikian juga di saat, saudara, Allah memanggil Abraham keluar dari sanak saudaramu, pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Satu kali Allah juga pernah berkata kepada Nuh, bangun bahtera di atas gunung. Saudaraku, Nuh dan anak-anaknya membangun kapal, saudara, 120 tahun lamanya. Perintah yang aneh, saudara. Mungkin sekarang kita udah pinter ya. Kalau ada perintah, Bu, tolong bikin begini. Aneh nih beritanya, nggak masuk akal. Kalau Tuhan berbicara kepada kita, kau harus begini. Aneh beritanya, nggak masuk akal. Nggak masuk akal gue gitu. Memang sepertinya nggak masuk akal, saudara. Allah berbicara kepada Nuh, bikin kapal selama 120 tahun di atas gunung. Saudara, saya pendidikan di STIP, saya dapat 6 ijazah. Ada satu pelajaran mengatakan bahwa Bapak melawan itu Nuh. Wih. Tahun 98, saudara, saya sekolah masih AIP, saudara, di Gunung Sahari. Saya dapat 3 ijazah di sana. Gak dibanggain, saudara, karena ada Bapak mertua saya di sini, jadi gak bangga, saudara. Setelah AIP pindah ke Marunda jadi STIP, saya ambil 3 lagi ijazah di sana, saudara. Tapi tetap ada satu kalimat mengatakan the father of Simon is Noah.
bapaknya pelaut itu Nuh. Saya belajar lagi saudara di US. Saya pergi ke Napa Valley, California. Saya belajar wine di sana. Ilmu mempelajari anggur, wine. Gurunya bilang lagi, the father of winery is Noah. Karena Nuh yang pertama kali membuat anggur. Bukan berarti saya akan bilang kepada kita semua, ayo kita bikin kapal, tidak saudara. Perintahnya mungkin nggak masuk akal. Allah menarik bangsa Israel, saudara, nggak masuk akal. Mereka sudah nyaman di sana, walaupun mereka jadi budak, ya udahlah. Ini nasib gue jadi budak, mau diapain? Tetapi saudara, karena Allah yang punya hidup kita, Allah yang tahu yang terbaik bagi kita, saudara, Allah melihat menjadi budak untuk selamanya bukan hal yang baik. Makanya Allah tarik mereka dan Allah ajak mereka berjalan di padang gurun, saudara. Hanya mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai marah, saudara. Apakah ada Tuhan? Loh, ada tiang awan mereka masih ngomong adakah Tuhan? Yang menjadi pertanyaannya, saudara, masalah boleh datang silih berganti, tetapi menjadi pertanyaan, apa respon kita di saat kita menghadapi situasi sulit? Berkali-kali Bapak Presiden katakan tahun depan gelap. Berkali-kali Bapak Presiden katakan tahun depan negara-negara maju akan bangkrut. Yang menjadi pertanyaan, apa respon kita? Mungkin kita saat ini sedang menghadapi situasi yang tidak nyaman buat kita. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi situasi seakan-akan gak cocok buat gue gitu loh. Ini situasinya gak cocok buat gue. Gue ngeliat sih. Nah, jadi kan banyak orang, saudara, kok di saat mereka menghadapi situasi, mereka biasanya secara psikologis, mereka biasanya menyalahkan diri sendiri itu terakhir. Gitu saudara ya. Terakhir biasanya. Oh, situasi sulit, ada masalah. Waduh, ini gawat ini, ada masalah. Pertama dia akan salahkan orang lain di sekitarnya ya. Ingat pada saat Allah berkata kepada kepada Adam, where are you? Adam, di manakah engkau? Aku sedang bersembunyi. Loh, kenapa kamu bersembunyi? Ya karena aku berdosa. Loh, dari mana kamu tahu? Karena aku telanjang. Karena dari mana kamu tahu kau telanjang? Karena kami baru makan buah. Bagaimana kamu bisa makan buah? Perempuan yang kau tempatkan, perempuan yang kau jodohkan, perempuan yang kau buat jadi istriku, itu yang merayu aku yang suruh makan buah. Jadi biasanya orang begitu, saudara. Di saat menghadapi masalah, menghadapi persoalan, terakhir baru dia salahkan diri sendiri. Pertama dia salahkan perempuan, kedua dia salahkan ular. Karena ada Tuhan di situ. Kalau nggak ada Tuhan, dia bilang dia akan salahkan Tuhan. Kenapa kamu bikin pohon di tengah-tengah ini? Dia salahkan semua orang dulu, saudara. Ribuan orang dia salahkan. Baru ujungnya, perlu nggak sih gue introspeksi? Ya kalau nggak perlu ya dia introspeksi, saudara. Apa respon kita, saudara? Apa respon kita? Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2. 3 dan 4. 2, 3, 4. Nah, ini kayaknya angka banyak orang tahu. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Ini yang Tuhan mau, saudara. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Tadi kita membaca Ayub, saudara. Kenapa engkau datang kepadaku menguji aku? Kenapa engkau mencobai aku? Kenapa engkau berperkara kepadaku? Hai penjaga manusia, Ayub katakan. Tetapi sekalipun itu terjadi, saudara, Yakobus menjelaskan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan.
Ternyata itu situasi di mana Allah sedang membawa kita dari tempat A ke tempat B. Supaya kita masuk dalam prosesnya Tuhan. Yang menjadi pertanyaan tadi adalah apa respon kita di saat Allah membawa kita? Apa respon Abram di saat dia membawa Abram dari keluarganya melewati banyak padang gurun? Apa respon Nuh di saat Allah menyuruh Nuh membangun Batar selama 120 tahun? Apa respon Ayub di saat Ayub mengalami semuanya itu, saudara? Yakobus katakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Hadapi dengan senyum, amin. Hadapi dengan sukacita. Kecuali saudara kena tilang polisi, ya jangan hadapi dengan senyum, saudara. Tetap aja ditilang, saudara, nggak mungkin. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Tidak peduli mungkin seberapa lama kita kenal Tuhan, umur kita berapa, saudara. Biasanya di saat orang merasa tidak nyaman, saudara, di saat Allah membawa dia kepada naik level, up to the next level, Allah sedang membawa dia berjalan untuk mengarungi, saudara, samudra yang mungkin begitu luas. Ada orang, Tuhan, enggak lah, aku di pantai aja, Tuhan. Saudara, kalau menjadi nelayan cuma di pantai doang dapat ikan apa, saudara? Ikan ada di tengah. Tapi tantangannya berat. Kita mau jadi dewasa, saudara. Mungkin tantangannya berat, tetapi Allah selalu hadir. Allah selalu ada di sana, saudara. Anggap sebagai suatu kebahagiaan. Hadapi dengan sukacita, hadapi dengan keyakinan, hadapi dengan percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi engkau dan saya. Amin. Orang-orang yang tidak kuat adalah orang-orang yang akan mundur, saudara. Udah, lu pagi aja pergi deh, gue di sini aja. Gue lebih nyaman di sini. Gue lebih nyaman nongkrong gitu. Bayangkan, coba seandainya Abram menolak tawaran Tuhan, saudara. Mungkin beda cerita, tidak ada lagi bapak segala orang percaya. Bayangkan bagaimana kalau Nuh menolak perintah Tuhan, saudara. Ayat sebelumnya mengatakan, aku menyesal, Allah menyesal menciptakan manusia. Cuma satu keluarga yang didapati berkenan, saudara. Bagaimana kalau Nuh menolak, saudara? Mari, ikut Tuhan bukan dengan cara kita. Amin. Kalau kita mengikut Tuhan dengan cara kita, silakan ciptakan Tuhan sendiri, saudara. Makanya banyak orang ciptakan agama sendiri, orang ciptakan Tuhan sendiri. Dia bisa atur Tuhannya, saudara. Dia bisa revisi ayat-ayatnya, saudara. Gue mau ikut Tuhan tapi dengan cara gue. Ya, saudara yang angkatan 70-an, 60-an pasti tahu kalau itu, saudara. Heidi Maui. Ya, saya nggak tahu kemarin di Mantenan dinyanyikan lagu itu. Heidi Maui. Soalnya kemarin yang nyanyi kita lihat senior-senior semua, saudara. Maunya dengan cara gue lah. Pokoknya ini semua, bro, diatur dengan cara gue lah. Jangan ada campur tangan orang lain lah, udah cara gue aja. Saya mau selamat, keluarga saya mau menerima berkat Tuhan, saya mau berhasil, tapi dengan cara gue. Udah silakan, ciptakan agama sendiri, saudara. Daftarkan ke Depak, saudara. Daftarkan satu gereja baru sekarang 1M. Walaupun itu 1M, daftarkan gereja baru. Tetapi saudara, kita percaya Tuhan. Alkitab mengatakan, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Itu yang Tuhan mau, saudara. Tuhan mau bentuk kita
Tuhan mau membentuk kita sesuai dengan maksud Tuhan, saudara. Tuhan mau membentuk kita begitu indah, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita melihat dalam Roma 12 ayat yang kedua, saudara. Satu ayat yang sangat terkenal. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berarti yang Tuhan lihat perubahan, saudara. Abraham dulu dia menyembah berhala. Abraham dulu dia punya ritual, saudara. Tetapi Allah katakan berubah. Ada satu perubahan, saudara. Ya, kemarin pemuda kita sampaikan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita harus berubah, saudara. Mungkin gak ngetren. Pemuda itu ibadah gak ngetren, saudara. Yang ngetren ya TikTokan gitu. Gak ngetren, ibadah itu gak ngetren bagi pemuda. Kayaknya gak menarik gitu. Dengar firman gitu. Tetapi itu Tuhan mau, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita serupa dengan cara dunia, saudara, berkat-berkat cuma berkat dunia, pencobaan-pencobaan dunia, saudara. Kalau kita mengalami pencobaan yang dunia, saya takut tidak ada pertolongan Tuhan. Yang ada kita akan terus dalam situasi yang sama. Terus tidak pernah naik kelas, saudara. Iman tidak pernah sempurna. Tidak ada ketekunan. Tidak ada tahan uji, saudara. Karena apa? Karena sebenarnya kita hadapi bukan pencobaan yang Allah izinkan, tapi pencobaan yang serupa dengan dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita bisa mengerti. Lihat situasi, oh ini tidak, sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita bisa ambil sikap. Kita bisa membedakan. Kita bisa melakukan. Bukan lagi I did it my way, tetapi kita ikut jalurnya Tuhan. Kita ikut tuntunan Tuhan. Kita ikut aturannya Tuhan, saudara. Satu kali Ayub yang sudah mengalami semuanya itu, penderitaan yang luar biasa, saudara. Ayub 42:6 berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ada kali kita harus mencabut sesuatu yang kita katakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ayub berkata, aku mencabut perkataanku dan aku menyesal. Ini sebuah bentuk introspeksi diri, saudara. Bukannya langsung muter kepada orang lain seperti Adam. Oh, perempuan yang kau tempatkan itu, dia yang menggoda, dia yang memaksa aku makan buah itu. Oh, ular yang ada di tengah-tengah itu. Oh, tanaman itu kenapa ada di tengah-tengah. Semuanya is about other people. No, it's about you. Amen. Karena Allah sedang berperkara dengan engkau. Allah sedang memproses engkau. Allah sedang membuat engkau menjadi dewasa di dalam Tuhan, menjadi rekan, menjadi sahabat, menjadi partnernya Tuhan, menjadi dekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Karena hanya orang dekat dengan Tuhan yang Tuhan akan bawa. Allah sedang persiapkan tempat yang terbaik bagi engkau dan saya. Oleh sebab itu aku mencabut perkataan kata Ayub, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Sekiranya kita langsung introspeksi diri, sekiranya kita langsung melihat situasi bahwa ini Tuhan izinkan, sekalipun tidak nyaman. Bangsa Israel tidak nyaman. Oh, tidak ada air. Oh, ini gak nyaman. Kok gak ada yang sesuai dengan maunya gue? Kok situasi itu gak cocok buat gue? Tetapi Allah sedang bawa kita ke sana. Pertanyaannya, kita mau bertekun atau tidak, saudara? Kita tidak bisa salahkan situasi, kita tidak bisa salahkan dunia, saudara. Hanya untuk
mengikuti caranya kita, nyamannya kita. Ya kan, banyak orang begitu sudah. Ibadah jam 10, aduh kayaknya kita belum bangun. Oh, terus kalau ibadah jam 5 sore gitu hari Minggu, aduh kok sorean, kapan makan malamnya? Terus mau kapan ibadah gitu? Kalau ibadah jam 10 gimana ya? Tergantung juga sih Om. Kalau malam minggunya ada tinju ya kita nggak ibadah. It's always about others, about situasi yang ada sudah. Ya tergantung situasi Om. Kalau ada kegiatan ya maaf aja Om ya. Aku mencabut perkataanku dengan menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu. Saya sangat yakin saudara, ada kalanya engkau dan saya sedang diproses Tuhan. Ada kalanya mungkin engkau dan saya sedang ditampi. Apakah kita adalah gandum yang terbaik yang Tuhan sedang cari? Atau kita memang sekam aslinya? Saya dengan Ibu Gembala saya mengatakan kami tetap bertekun. Kami tidak pernah takut saudara. Karena firman Tuhan jelas mengatakan di mana nama Yesus dimuliakan, Allah akan menarik jiwa dengan cara Tuhan. Amin. Tugas kami, tugas kita itu memuliakan di mana nama Yesus dimuliakan. Disebabkan Tuhan kirim orang untuk beribadah kepada Tuhan. Persiapkan dirimu untuk masuk rencana Allah yang luar biasa. Tidakkah kau percaya Allah punya rencana yang dahsyat bagi kau dan saya? Apa yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi Tuhan. Kita terbatas, tapi Allah tidak terbatas. Mari kita lihat Kejadian 12 itu 2. Sambungan tadi saudara, Kejadian 12 ayat 2 sampai ke 3 saudara. Di saat Allah memanggil Abraham keluar, di saat Allah memanggil bangsa Israel keluar, saudara, bereklesia, keluar dari kehidupan yang lama, saudara, berproses, berjalan untuk memasuki kehidupan yang baru, berkat yang baru, saudara, yang Allah siapkan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Allah sedang memproses kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Allah sedang memproses kita supaya kita menjadi terang dimanapun kita berada, menjadi orang yang dihormati, menjadi orang yang diperhatikan, saudara. Bahkan Allah menjamin kalau ada orang yang mengutuk engkau, aku yang akan mengutuk mereka. Kalau ada orang yang memberkati engkau, aku yang akan memberkati mereka. Itu janji Tuhan, saudara. Tidak perlu kita cari lawan, saudara. Walaupun kita sering katakan saya ada lawan, saudara. Tidak perlu. Allah yang akan berperkara. Kalau ada orang yang mengganggu kamu, aku yang akan menghajar mereka. Tetapi sebaliknya kalau ada orang yang memberkati engkau, aku sendiri akan memberkati orang itu yang memberkati engkau. Betapa mulianya engkau dan saya. Allah sedang proses. Anggap satu kebahagiaan. Kalau kita melihat situasi gak cocok buat gue, kok gak nyaman. Tetapi karena itu maksud Tuhan. Di saat Yesus berkata kepada Petrus, tebarkan jalanmu ke kanan, Petrus katakan, seharian sebagai pelaut aku sudah mencari ikan tapi tidak ada. Tetapi karena engkau yang mengatakan, amin, because of you that said that to me, just do it. Amin. Mari kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau itu benar-benar perintah Tuhan, mungkin gak make sense, saudara.
mungkin itu menyita waktu kita, menyita perhatian kita, menyita kenyamanan kita, menyita jam nonton kita, saudara, menyita jam nongkrong kita, saudara, menyita jam ke-gym kita, fitness, aerobik, yoga, apapun itu. Tapi kalau itu perintah Tuhan, just do it. Amen. And at the end, you will see the blessing. Ayat terakhir, saudara. Udah lama, karena ini sudah ada lama, saudara. Matius 9 ayat 17, saudara. Ya, Matius 9 ayat 17 dikatakan, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Amin. Saya katakan tadi, persiapkan dirimu untuk rencana Allah yang luar biasa di hadapanmu. Sekalipun dunia mungkin suram di hari-hari ke depan, tetapi jika engkau ambil bagian dalam kebenaran Tuhan, saudara, Allah katakan tidak mungkin anggur yang baru disimpan, diberikan, diisikan kepada kantong kulit yang tua. Tidak mungkin berkat yang baru diisikan kepada orang-orang yang masih dalam kehidupan yang lama, saudara. Tidak mungkin urapan Roh Kudus, tidak mungkin rencana Allah yang elok, yang gilang gemilang, saudara, dinyatakan kepada orang masih manusia lama, saudara. Tidak mungkin anggur baru dimasukkan kepada kantong yang tua. Enggak cocok, saudara. Yang ada, kita harus berubah oleh pembaharuan budimu. Kita menjadi kantong yang baru, karena anggur Allah sedang dipersiapkan bagi engkau dan saya. Ada pekerjaan besar Allah sedang siapkan bagi engkau secara pribadi maupun sisi rumahmu. Pertanyaannya, apakah engkau siap? Apakah engkau menjadi kantung yang baru itu? Karena anggur Roh Kudus sukacita itu sedang dipersiapkan bagi engkau dan saya. Baik itu berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Yang terpenting, apa sikapmu? Apa engkau berubah untuk mempersiapkan berkat yang besar? Tuhan mau engkau menjadi orang baru setiap hari, karena firman Tuhan baru setiap hari, saudara. Tidak untuk selamanya firman Tuhan katakan orang benar itu menghadapi kesukaran, karena Allah selalu ada. Bangsa Israel lupa di saat mereka bersungguh-sungguh dan bertengkar, mereka lupa. Mereka tidak melihat ke atas, ada awan yang sedang menudungi mereka. Mereka masih bertanya, ada Tuhan atau tidak? Tetapi saudara, Matius katakan, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Allah tidak mau membajirkan berkat dan anugerahnya. Allah tidak mau membajirkan urapannya, saudara. Allah sedang melihat, Allah sedang mencari, apakah engkau kantung yang baru, apakah engkau manusia yang baru, yang Allah sedang mau pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah sedang proses, saudara. Allah sedang persiapkan. Mungkin tahun-tahun ke depan kita tidak mengerti, hari-hari ke depan kita tidak mengerti. Tetapi kalau kesukaran kita sedang hadapi, Yakobus katakan, anggaplah menjadi suatu kebahagiaan jika kita sedang diproses oleh Tuhan. Mungkin tidak nyaman, gak perlu salahkan orang lain, saudara. Gak perlu tunjuk-tunjuk orang lain. Ayub katakan, dengan menyesal aku menarik perkataan. Dulu hanya dari mulut orang, hanya kata orang. Ayub katakan, tetapi sekarang aku sudah melihat kemuliaan Allah. Kalau Ayub sudah melihat kemuliaan Allah, kalau Abraham sudah melihat kemuliaan Allah, kalau Nuh sudah melihat kemuliaan Allah di ujung dari perjalanan itu, tidakkah engkau rindu? Engkau ambil bagian dalam semuanya itu. Amin. Puji Tuhan, kita naikkan pujian.